atau biografi itu ditulis lengkap, Pak. Jadi misalnya misalnya saya seorang tokoh gitu, tokoh nasional. Nah, saya itu menulis biografi saya sendiri, tapi saya mungkin menulis itu dari mulai saya SD sampai perjalanan saya jadi seorang tokoh gitu. Nah, itu jadi ceritanya itu komplit. Nah, sementara kalau memoir itu hanya ke satu titik tertentu. Misalnya saya walaupun saya tokoh, saya tidak melihat perjalanan saya dari kecil sampai menjadi tokoh, tapi saya melihat bagaimana saya yang tadinya seorang yang misalnya saya seorang yang kuper ya, seorang yang introvert, tapi kemudian saya memutuskan untuk masuk ke dunia politik gitu kan, sehingga saya harus melawan rasa introvert saya dan saya harus mengeluarkan potensi ekstrovert saya. Nah, itu fokusnya ke situ aja, Pak. Jadi saya nggak membahas saya dari SD, tapi saya membahas ketika saya misalnya saya masuk politik ketika saya kuliah, saya berkenalan dengan organisasi politik. Nah, itulah saya berceritanya lebih ke situ, Pak. Jadi kepada saya ketika saya kuliah itu, kemudian kenapa saya akhirnya memilih politik dan bagaimana saya bisa struggle, saya bisa akhirnya menjadi sosok yang extrovert. Itu misalnya contoh ya, Pak Gumiwang ya. Jadi kurang lebih begitu sih, Pak. Nah, jadi saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi itu tadi untuk metode sebuah memoir itu bisa kronologis, berurutan. Walaupun ya tadi kalau bedanya dengan biografi atau biografi itu benar-benar komplit, berurutannya bisa jadi hanya sebagian aja. Kalau contoh tadi kan yang Laskar Pelangi kan, Laskar Pelangi itu hanya berurutan dari mulai dia kelas 1 SD sampai 6 SD. Setelah itu kan lulus, mereka bisa kan masing-masing Andai Rata menuju ke SMP ke kota gitu. Kemudian yang lainnya mungkin ada yang tidak melanjutkan sekolah kan, ada yang cerita teman-temannya begitu kan, ada yang nggak melanjutkan sekolah lagi, ada yang melanjutkan juga ke kota yang lain. Nah, jadi berurutan tapi hanya sampai periode terbatas, ataupun juga bahkan hanya tematik. Jadi misalnya tematiknya seorang yang sembuh dari penyakit, ya dia hanya bercerita bagaimana dia berjuang sembuh dari penyakit tanpa harus berurutan kronologisnya dari awal sampai akhir gitu. Nah, itu jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang kemudian yang ketiga metodenya adalah kita harus menggunakan detail deskriptif. Jadi ya, karena ini walaupun ini adalah karya non fiksi sebetulnya, karena bercerita mengenai fakta, data dari kita pribadi, akan tetapi karena ini juga mempunyai unsur-unsur fiksi juga, makanya kita harus menggunakan beberapa unsur fiksi. Dan unsur fiksi yang penting adalah kita membuat deskripsi yang detail ya. Misalnya kita menceritakan suatu tempat, misalnya yaitu Andai Hirata lah. Andai Hirata kan menceritakan bagaimana suasana kehidupan desanya di Belitung. Misalnya masih ada buaya, masih banyak pohon, kemudian kemana-mana mungkin harus jaraknya jauh. Nah, itu perlu dijelaskan secara detail gitu ya. Kalau dalam film lebih mudah menjelaskannya, mungkin hanya kamera bergerak aja itu sudah bisa menggambarkan ya. Tapi kalau seandainya teman-teman membaca Laskar Pelangi itu dalam sebuah novel, yang Andai Hirata itu harus menjelaskan detail deskripsi mengenai tempat, mengenai suasana, mengenai latar belakang kepribadian seseorang itu dalam kata-kata secara lengkap ya. Sesuatu yang dalam buku non fiksi sebenarnya tidak perlu ya. Jadi seperti saya inilah buku branding ataupun juga buku leadership ya, Bos Korporiter, itu saya tidak perlu detail menjelaskan latar belakang sesuatu gitu. Tapi kalau saya buat novel ya, misalnya inilah ya novel Cinta Pada Pesantren atau novel lagi ini kisah penyintas serangan jantung, saya akan menjelaskannya secara detail. Nah, itu juga harus diterapkan pada menulis memoir, karena menulis memoir itu seperti itu.